Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Artanelu dengan NIM 2505987 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan artikel konseptual yang telah saya buat di pertemuan tugas sebelumnya dengan judul Urgensi Penanganan Kesetaraan Gender Degree 5 dalam konteks manajemen sumber daya manusia di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dra Emindar, MPD. Baik, untuk slide kedua, kita akan membahas apa yang melatar belakangi masalah ini. Di sini kita bisa melihat fakta di lapangan yang cukup memprihatinkan, di mana diskriminasi gender masih menjadi tantangan besar dalam dunia kerja. Yang kedua, data pun menunjukkan adanya ketimpangan pada tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK dengan perempuan berada di angka 55%, sedangkan laki-laki itu mencapai angka 83%. Selain itu, perempuan juga sering menghadapi glass ceiling atau hambatan tak kasat mata yang membuat mereka sulit untuk mencapai posisi manajerial puncak di perusahaan. Kondisi ini semakin diperparah oleh adanya bias gender dalam proses rekrutmen maupun promosi jabatan yang seringkali tidak berjalan secara objektif. Baik, untuk slide selanjutnya, dari latar belakang yang sudah saya sebutkan tadi, saya merumuskan 3 pertanyaan penting. Yang pertama, bagaimana sebenarnya praktik manajemen sumber daya manusia di Indonesia dalam merespon ketimpangan gender tersebut? Dan yang kedua, apa saja hambatan utama yang masih menghalangi perempuan untuk mengembangkan karirnya? Dan yang ketiga, bagaimana kita menciptakan strategi manajemen yang benar-benar inklusif bagi semua orang? Slide selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk melakukan analisis kritis terhadap praktik manajemen sumber daya manusia saat ini. Saya ingin mengidentifikasi hambatan sistemik yang dialami perempuan, lalu merumuskan strategi manajerial yang lebih adil, seperti sistem promosi yang transparan, dan juga lingkungan kerja yang aman bagi semua gender. Baiklah, dari slide selanjutnya yaitu ringkasan isi pembahasan, bagian tantangan. Uh, di sini saya merumuskan 3 tantangan besar yang saya temukan. Yang pertama yaitu paradoks pembangunan. Menariknya di Indonesia, meskipun Indonesia masuk dalam kategori High Human Development, namun indeks kesenjangan gender kita justru masih tinggi. Bahkan peringkat di Global Gender Gap Index sempat turun dari urutan 85 menjadi 92. Artinya, kemajuan ekonomi belum otomatis memberikan keadilan bagi perempuan. Yang kedua yaitu paradoks perlindungan. Ini adalah temuan yang cukup miris. Saya menemukan menurut pendapat para ahli seperti Muna pada tahun 2025, ia menyatakan bahwa hak cuti melahirkan yang seharusnya melindungi perempuan terkadang malah menjadi bumerang. Perusahaan sering menganggap cuti sebagai beban finansial sehingga mereka cenderung menghindari merekrut pelamar perempuan yang diperkirakan akan hamil dalam waktu dekat demi menekan biaya perusahaan. Yang ketiga yaitu hambatan budaya. Budaya yang Budaya patriarki yang kuat masih menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Akibatnya, muncul double burden atau beban ganda, di mana perempuan yang berkarir tetap dituntut untuk menyelesaikan seluruh urusan rumah tangga secara sendirian tanpa dukungan sistem yang memadai. Untuk slide selanjutnya yaitu bagaimana sih kita menghadapi tantangan di masa depan. Di era Society 5.0, kita punya peluang menggunakan teknologi seperti AI atau Artificial Intelligence untuk melakukan rekrutmen yang lebih objektif berdasarkan kompetensi atau merit base. Tetapi menggunakan teknologi seperti AI ini, kita harus mewaspadai. Jikalau data yang kita pakai itu adalah data bias, maka teknologi pun akan memproses secara bias. Jadi, transformasi digital harus tetap berpusat pada manusia atau human-centric. Yang kedua adalah, apa sih peran kita sebagai mahasiswa?
Mahasiswa adalah agen perubahan. Kita bisa memulai dari hal yang konkret terlebih dahulu, seperti memastikan keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan organisasi di kampus. Selain itu, kita bisa melakukan advokasi untuk mengubah pola pikir masyarakat bahwa pendidikan tinggi bagi perempuan itu sangatlah penting, tidak hanya bagi laki-laki saja, serta membantu meningkatkan literasi digital bagi perempuan agar mereka bisa bersaing di pasar kerja modern. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu adalah simpulan. Simpulan dari artikel konseptual yang telah saya buat yaitu kesetaraan gender dalam manajemen sumber daya manusia merupakan isu penting yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi dan lingkungan kerja yang adil. Namun, di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan seperti redahnya partisipasi kerja perempuan, fenomena glass ceiling, diskriminasi upah, dan budaya patriarki yang kuat. Nah, di era Society 5.0, teknologi dapat membantu untuk menciptakan sistem kerja yang lebih objektif, tetapi tidak memerlukan pengawas. Tetapi eh, teknologi itu seperti AI tadi tetap memerlukan pengawasan agar tidak menimbulkan bias baru. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan mahasiswa untuk menciptakan kebijakan serta budaya kerja yang lebih inklusif dan setara. Slide selanjutnya yaitu saran dan rekomendasi dari saya. Yang pertama, perusahaan perlu menerapkan sistem rekrutmen yang inklusif tanpa diskriminasi gender dan menyediakan kebijakan work-life balance seperti jam kerja yang fleksibel dan fasilitas child care. Untuk pemerintah, yaitu pemerintah perlu untuk memperkuat pengawasan terhadap implementasi kebijakan kesetaraan gender dan memastikan tidak ada regulasi yang bias gender. Dan untuk mahasiswa dan masyarakat, yaitu mereka perlu untuk berperan aktif dalam edukasi, advokasi, dan membangun budaya yang lebih setara agar perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam dunia kerja maupun dalam posisi kepemimpinan di perusahaan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.